Salam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya terus berharap saudara yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat dan sukacita selalu dalam naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini terambil dari Mazmur 31 ayat 4. Firman Tuhan berkata, "Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku." Dalam bahasa Nias firman Tuhan berkata, "Kobe sanda uga hegu bahatigu, ba fasaun rao hedangagu, beredai me andre." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 yang sedang melanda hingga hari ini, salah satu kebutuhan terpenting adalah alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri betapa penting terutama kepada para petugas kesehatan yang bersentuhan langsung dengan penderita COVID-19 tersebut. Dengan alat APD diharapkan dapat mencegah terpaparnya para petugas kesehatan untuk tidak tertular dengan virus dari penderita yang mereka tangani. Namun sebagaimana kita lihat, sekalipun para petugas kesehatan terutama para dokter dan perawat sudah berupaya mengenakan APD, tetapi tidak sedikit juga di antara mereka yang harus terpapar dan menjadi korban hingga meninggal. Hal demikian menandakan bahwa upaya melindungi diri dengan APD ternyata tidak sempurna memberi keamanan untuk tidak terancam dari virus jahat yang sedang mengancam tersebut. Dalam nats renungan dari Mazmur 31 ayat 4, Daud mengungkapkan pengalaman hidup ketika dilanda oleh ancaman kehidupan yang menimpanya, dan bahwa hanyalah Tuhan pelindung baginya. Sehingga melalui nats ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema pelindung yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pemazmur yang bernama Daud pernah mengalami keadaan dan situasi yang buruk dan tidak mengenakan. Kesusahan melanda dan musuh terus menekan. Dalam keadaan demikian, ternyata tidak ada sesama yang menjadi tempat berharap dan berlindung. Tidak ada yang menolong dan pengharapan, serta tidak ada yang memberi tuntunan dan bimbingan. Namun di tengah keadaan kemelut demikian, Daud datang dan berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan, kelepasan, dan keselamatan. Bandingkan Mazmur 31 ayat 1-3. Dan pada nats renungan ini, dengan iman, Daud mengungkapkan bahwa Tuhanlah gunung batu dan kubu pertahanannya. Gunung batu dan pertahanan melambangkan suatu keadaan yang teduh dan nyaman, di mana tidak dapat diserang lagi dan tidak dapat ditembus lagi oleh musuh yang mengancam. Pengalaman Daud bersama Tuhan telah terbukti. Bahkan ketika Raja Saul berusaha membunuhnya, Daud pun dilindungi oleh Tuhan dan diloloskan dari ancaman kematian tersebut. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kadangkala juga kehidupan umat manusia di dunia ini dibayangi dengan situasi dan keadaan layaknya yang dialami oleh Daud kala itu. Dan terlebih pada masa-masa pandemi COVID-19 hingga saat ini, ancaman yang sedang menghadang saat ini tidak hanya pada sisi kesehatan saja akibat virus ganas yang cenderung menular tersebut, namun juga ancaman pada berbagai sisi kehidupan lainnya yang diakibatkannya, seperti masalah sosial dan perekonomian. Berhubung kondisi ini melanda banyak orang di hampir seluruh penjuru dunia, maka hampir tidak ada sosok dan atau kekuatan tertentu yang menjadi andalan. Jikapun pemegang kekuasaan atau pemerintah berupaya mengatasi keadaan, dan petugas kesehatan bekerja keras menangani korban, serta para dermawan berupaya meringankan beban para yang terdampak, serta setiap pribadi terus berjuang untuk membebaskan diri dari realita yang terjadi. Namun sesungguhnya, semuanya tidak menyelesaikan masalah secara utuh. Hal itu menandakan bahwa kemampuan, keahlian, kekuatan, dan kehebatan setiap insan di dunia ini sangat-sangat terbatas adanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengan demikian kita boleh katakan bahwa tidak ada kekuatan, tidak ada kuasa, tidak ada kemampuan dan kepintaran di dunia ini yang mampu melindungi dan membebaskan dirinya dari suatu ancaman
yang menghadang, kecuali satu pribadi yang penuh kuasa dan penuh kemuliaan, dan itulah yang bernama Tuhan. Dan renungan hari ini menggugah kita untuk senantiasa datang dan merendahkan diri, seraya memohon pertolongan kepada Tuhan. Dialah satu-satunya pengharapan kita, pertolongan dan keselamatan kita. Dialah pelindung yang sesungguhnya, ibarat bukit batu dan pertahanan bagi setiap orang yang berharap dan bersandar kepadanya. Jika kita di tangan Tuhan, maka Ia menjamin keselamatan kita. Firman-Nya berkata, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu, kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mazmur 91 ayat 9-11. Tuhanlah pelindung yang sesungguhnya. Kekuatan dan kekokohan perlindungannya bagaikan bukit batu dan pertahanan yang tidak pernah goyah. Sebagaimana firman Tuhan yang mengatakan, sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Kowe sanda uga kegu bahatiku, ba'efa saun rao, ohe dangagu, beredai me anda. Mazmur 31 ayat 4. Selamat berharap kepada Tuhan, pelindung yang sesungguhnya. Dan selamat beraktivitas bersama Tuhan sepanjang hari ini. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, dan kiranya Roh Kudus yang terus membimbing dan mengarahkan kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya Pendeta Agustiar Laia. Ikuti juga tangan kami yang lain pada channel YouTube atau Facebook Agustiar Laia. Salam Yahoo.